Ada yang udah tanya Pak Agung belum?
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, terima kasih sudah hadir di mata kuliah Logika dan Teknik Informatika. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Bu, sudah. Sebelumnya kalau Ibu boleh tahu ketua kelasnya siapa ya? Oke, Ibu coba share screen dulu ya. Tunggu sebentar. Slide-nya kelihatan? Sudah, Bu, sudah. Sebentar Ibu slideshow dulu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang logika dan teknik digital ya. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Tapi sebelum itu juga kalian jangan lupa ngisi absen di presensi perkuliahan ya. Iya, Bu, sudah, Bu. Sudah diisi. Oke, alhamdulillah. Ibu lulusan S1 dari UIN Jakarta, S2-nya dari IPB Bogor ya. Terus di sini Ibu diberi kewajiban untuk mengajar mata kuliah logika dan teknik logika dan teknik digital ya. Oke. Sebelum ke soal-soal dan lainnya, kita perlu mengenal sejarah tentang logika dulu ya. Jadi sejarah logika ini, peletak dasar-dasar logika itu adalah Aristoteles. Dan kalau teknik digital, yaitu penggunaan teknik digital yang membutuhkan pengkodean terhadap ukuran-ukuran variabel dan informasi menjadi bentuk digital. Sinyal-sinyal digital sebenarnya hanya mempunyai dua tingkat, biner tegangan dalam sebuah kawat ya. Kedua keadaan itu yaitu keadaan tinggi high atau nilainya 1 atau rendah nilainya 0 ya. Atau bisa false atau true misalnya 0 dan 1 atau negatif dan positif misalnya begitu ya perumpamaannya ya. Terus ini sejarahnya. Ibu baca aja ya. Logika adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan patokan dengan kesimpulan asas-asas penalaran. Nah, catatan pertama tentang logika itu dibuat oleh Aristoteles. Jadi seseorang filsuf Yunani pada tahun 384 sampai 322 SM. Nah, Aristoteles ini merumuskan konsep keterangan proporsional logik dan teori berpikir silogisme. Ia melihat bahwa kaitan antara logika dapat dinyatakan sebagai kalimat-kalimat yang menerangkan atau proposisi ya. Kemajuan besar dalam bidang ilmu logika dibuat oleh ahli matematika yang namanya itu George Simon Ball tahun 1815 sampai 1864 ya. Sehingga keluarlah hukum Boyle ya. Nah, George Simon Ball ini menerbitkan risalah berjudul Mathematic Analysis of Logic. Nah, analisis matematika tentang logika ya. Jadi Ball ini mempelajari karya Aristoteles dan menyusun peringkat lambang-lambang matematika guna menggantikan pernyataan-pernyataan Aristoteles, namun dia memperbaharui pernyataan-pernyataan Aristoteles ya. Namun menemukan bahwa sistem aljabar akan dapat dikenakan pada penalaran logika ya, tentang keterangan-keterangan atau proposisi ya. Untuk mengaitkan teori logika dengan rangkaian logika, jadi waktunya tuh cukup panjang, dipelajarin terus ya. Sampai Claude Shannon menjelaskan dalam artikelnya A Symbolic Analysis of Relay and Switch Circuit. Nah, disinilah terletak hubungan antara logika dengan sistem digital ya, dengan teknik digital ya pada tahun 1938. Bagaimana aljabar Ball
dapat dipakai untuk menjelaskan cara kerja kelengkapan sambungan telepon. Nah, baru dia menggunakan listrik, menggunakan logika ya. Berdasarkan pengamatan terhadap aplikasi elektronika di industri-industri menunjukkan bahwa konversi ke teknik digital sering dijumpai ya. Sekarang juga banyak ya. Jadi kalau sekarang itu mereka sering menggunakan Arduino toolsnya yang digunakan ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini hubungan logika dan teknik digital, penjelasannya lebih lanjut ya. Jika keadaan logika ini diperagakan oleh sebuah indikator lampu, nah ini berhubungan dengan lampu ya, maka pada logika 0 ini berarti lampu padam ya. Sedangkan untuk logika 1 itu lampu menyala. Benar ya? Kalau kalian lihat saklar itu, kalian pindahkan ke posisi 0, nanti lampu tiba-tiba mati semua. Kalian pindahkan ke posisi 1, nanti akan menyala semua ya. Atau dengan sebutan lain untuk logika 0 adalah false atau salah. Logika 1 adalah true atau benar ya. Berdasarkan logika 0 dan 1, maka beberapa rangkaian digital itu disebut juga dengan rangkaian logika ya. Tingkatan-tingkatan digital membentuk suatu kata. Masing-masing tingkatan digital tersebut menunjukkan bit dari satu kata ya. Sebagai contoh, sebuah kata 6 bit terdiri dari 6 tingkat digital. Misalnya ini binernya ya. Dapat dipandang sebagai bilangan dasar 2 biner atau 6 digit ya gitu ya. Artinya 1 2 3 4 5 6, ada 6 digit angka di 6 bit itu ya. Oke. Nah, tadi kan asal usul dari logika itu oleh Aristoteles itu yaitu berupa pernyataan-pernyataan atau statement ya. Nah, inilah kita perlu memahami tentang proposisi ya. Jadi logika merupakan dasar dari sebuah penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara statement, hubungan antara pernyataan ya. Logika ini selalu dipelajari ya. Kalau kalian sekarang tingkatan S1, nanti S2 dipelajari lagi ya. S2 nanti S3 dipelajari lagi ya. Jadi S1 itu ada mata kuliah filsafat, itu nanti akan mempelajari tentang sejarah-sejarah dari penerapan logika di Aristoteles. Ada lagi nanti mata kuliah logika, yaitu berhubungan dengan hitung-hitungan angka biner segala macam ya. Terus ada lagi nanti mata kuliah sistem digital atau teknik digital. Sistem digital dan teknik digital ini adalah penerapan logika itu ke dalam elektronik tadi, ke dalam lampu-lampu atau ke dalam Arduino, ke dalam alat-alat ya. Nah, kembali lagi ke proposisi. Proposisi merupakan pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true atau salah atau false, tetapi tidak keduanya. Nah, kalau samar-samar berarti tidak ada proposisinya, tidak jelas ya. Dia harus benar atau salah saja ya. Contohnya, logika dan teknik digital adalah bagian dari jurusan teknik informatika. Apakah ini pernyataan? Ya. Apakah ini proposisi? Ya. Pernyataan itu berarti apakah dia sebuah kalimat gitu ya? Ya. Apakah dia proposisi? Proposisi tadi bernilai benar atau salah enggak? Ya. Terus nilai dari proposisi itu apa? Benar. Gitu ya. Nah, contoh yang kedua. Apakah sebuah 5 lebih besar dari 30 ya? 5 lebih besar dari 30. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Disebut sebuah pernyataan ya, 5 lebih besar daripada 30. Apakah sebuah proposisi? Dia bernilai benar enggak atau bernilai salah enggak? Ternyata dia salah. Berarti dia termasuk proposisi ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar, salah ini harusnya ya. Ibu salah ngisi ya di sini ya. Harusnya salah ini karena 5 itu lebih kecil daripada 30. Ada lagi contoh lain misalnya. Y lebih besar daripada 30. Nah, itu kan Y kan? Y itu enggak tahu Y itu apa nilainya. Berarti itu bukan proposisi. Ya. Gitu. Kita lanjut slide baru. Nah, ini sistem digital.
Digital ini ada dua sebenarnya ya. Ada yang bersifat analog dan bersifat digital ya. Kalau analog itu dia itu hanya berupa gelombang-gelombang atau sinyal saja. Atau continue itu udah ada penjelasannya. Kalau digital itu sudah berhubungan dengan angka, numerik segala macam, dia mengelola angka ya. Dan dia diskrit. Keuntungan dari sistem digital, akurasinya lebih baik ya. Penyampaian informasinya lebih mudah. Yang sering digunakan saat ini adalah sistem digital. Bedanya dengan sistem analog, analog ada keuntungan nggak? Ada juga keuntungan sistem analog ya. Kalau analog, hasil yang didapatkan dari, ini kan ada contoh analog nih, komputer besaran arus listrik. Nah, jadi hasil yang didapatkan itu bersifat mutlak berupa gelombang dan tidak bisa diubah-ubah lagi ya. Kalau digital harus diubah dulu ya. Kalau digital diubah dulu, nanti perubahannya banyak. Gelombang dirubah menjadi angka, nanti hubungannya dengan AI, kecerdasan buatan, diolah lagi sehingga keluarlah nilai akurasi misalnya ya. Itu ya. Apa tuh musik misalnya, musik itu kan bisa berupa gelombang ya. Gelombang itu bisa analog. Nanti dirubah menjadi angka dulu ya. Dirubah menjadi angka baru keluar akurasinya berupa nanti berhubungan dengan data science, ada data setnya ya. Contoh digital yaitu komputer, handphone, kamera digital ya. Itu adalah contoh-contoh secara digital ya. Jadi kalau secara digital ini dia cepat, perhitungannya cepat. Bisa terjadi kesalahan bisa. Terus kalau analog ini cenderung nggak terjadi kesalahan ya, karena dia hanya berupa gelombang-gelombang aja ya. Nah, gitu ya. Terus contohnya sebenarnya banyak kayak ini, ada komputer, handphone, kamera digital, ada PDA ya. Banyak sekali contohnya dari penggunaan sistem digital ini ya. Oke, lanjut nih. Sekarang kita belajar angka. Logika dan teknik digital ini berhubungan dengan angka ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya belajar desimal dan biner saja ya. Mungkin kalian udah pernah pelajari ini kalau memang dari SMA ya. Biasanya di SMA itu kalau ibu dulu kelas 3 SMA dapat ini ya, mata kuliah logika ya. Jadi di sini ada desimal. Bilangan desimal itu bilangan dengan basis 10. Bilangan biner adalah bilangan dengan basis 2 ya. Jadi logika itu ada 4 angka yang sering digunakan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oktal bilangan dengan basis 8. Heksadesimal bilangan dengan basis 16. Dan itu bisa dikonversikan semuanya ya. Desimal ke biner, biner ke desimal, biner ke oktal, oktal ke desimal, oktal ke heksadesimal, dan sebaliknya ya. Nah, ini desimal. Desimal, bilangan desimal adalah bilangan dengan basis 10. Basis 10 itu disimpulkan perhitungannya itu dari 0. Jadi 0, 1, 2, sampai 9 ya. Rumusnya seperti ini ya. Jadi N sama dengan A N X 10 pangkat N ditambah A N min 1 kali 10 pangkat N min 1 sampai seterusnya A min N dikali 10 pangkat min N. Nah, ini contohnya. Contohnya misalnya ada angka 10257 ya. Ini bilangan desimal ya. Berapa digit angka ini? Nah, angka ini ada 4 digit. Perhitungannya dari mana? Dari angka yang terakhir ya. Angka terakhir itu berarti pangkat 0. Angka ini berarti pangkat 1. 5 berarti pangkat 1. Angka 2 berarti pangkat 2. Angka 0 berarti pangkat 3. Angka 1 berarti pangkat 4. Cara ngitungnya seperti apa? Kalian boleh sebenarnya ngitungnya boleh dari mundur ya. Dari misalnya 7 dikali 10 pangkat 0. Nggak jadi masalah ya.
karena dia dari 0 terlebih dahulu. Atau dari awal juga nggak masalah. Dari awal ini 1 dikali 10 pangkat 4. Oke. Ditambah 0 dikali 10 pangkat 3. Ditambah 2 dikali 10 pangkat 2. 2 tadi kan digitnya 2 ya. 2 ini ya, itu 2, 3, bit yang ketiga ya. Ditambah 5 dikali 10 pangkat 1. 1 ini yang kedua. Yang pertama pangkat 0 dikali 7 kali 10 pangkat 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 akan menjadi 1 ya. 7 dikali 1 jadi 1. Jadi 7 ya, salah. 10 pangkat 1 jadi 10 ya. 10 kali 5 jadi 50. 10 pangkat 2 100. 100 kali 2 jadi 200. 10 pangkat 3 1000. Segala sesuatu dikalikan 0 jadi 0. 1000 kali 0 jadi 0. 10 pangkat 4 jadi 10.000. Dikali 1 kembali ke dirinya sendiri ya, jadi 10.000. Dijumlahkan semua. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama 10.257 gitu ya. Kita ke biner. Bilangan biner adalah bilangan dengan basis 2. Disimbolkan dengan 0 dengan 1 ya. Jadi basisnya 2. Hanya bertemu dengan angka 0. Kalau enggak 0 berarti 1. False true. Misalnya gitu ya. Untuk menjadikan bilangan biner menjadi bilangan desimal, langkah-langkahnya seperti ini. N sama dengan AN dikali 2 pangkat N. Ditambah AN min 1 dikali 2 N min 1. Sampai A min N dikali 2 pangkat min N. Contohnya seperti apa ini contohnya nih? 10110 bilangan binernya ya. Kita hitung mundur seperti tadi ya. Angka yang pertama ketemu akan pangkat 0. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Ada berapa digit? Ternyata ada 4 digit ya. N sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4. Ya kan? Karena dia basisnya 2 ya. Ditambah angka yang keduanya 0. Pangkatnya 3 ya. 0 dikali 2 pangkat 3. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 1. Digitnya 1 ya. Ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 akan menjadi 1. 1 dikali 0 menjadi 0 ya. 2 pangkat 1, 2. 2 dikali 1 jadi 2 di sini ya. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 1, 4. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 0 jadi 0 ya. Nggak usah ditulis berarti ya. 2 pangkat 4, 16. Ditulis 16. Jadi 16 ditambah 8 jadi 22. Ya, berasa paham ya. Oke, di sini ada desimal ke biner. Bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke biner? Begini caranya ya. Bilangan biner dapat dicari dari bilangan desimal dengan membagi terus-menerus dengan 2. Sisa dari yang terakhir sampai yang pertama merupakan angka biner. Ya. Contohnya ini ya. Misalnya binernya desimalnya 22. 22 dibagi 2. Berapa? 11 ya. 11 berarti bilangan bulat ya, nggak ada sisa ya. Berarti sisanya 0. Kembali lagi ke bawah. 11 dibagi 2. 11 dibagi 2 itu 5. Ada sisa kan? 11 bagi 2 itu sebenarnya 2 kali 5 itu 10 kan? Sisanya 1, tulis 1 sini.
5 pindah ke bawah. 5 dibagi 2. Hasilnya 2. 2 kali 2 kan 4. 5 dikurang 4, 1 ya. Masih ada sisa 1 ya. 2 bagi 2. 2 bagi 2, 1 nggak ada sisa ya, berarti 0. 1 bagi 2. 1 dibagi 2, 0 ya. Sisanya 1 ya. Baru dia diurutkan dari bawah ke atas ya. 10110. Ini hasilnya. 10110 gitu ya. Desimalnya 22, binernya 10110. Oke. Sekarang kita belajar kode bilangan ya. Mudah-mudahan paham yang tadi ya, masih nggak terlalu susah ya. Jadi kode bilangan itu ada 3. Ada kode BCD, ada kode Gray, dan ada kode ASCII. Kode BCD. BCD ini binary code decimal. Ada kode Gray. Ada kode ASCII terakhir ya. Kode ASCII ini American Standard Code for Information Interchange. Kita lihat penjelasannya di slide berikutnya ya. BCD. BCD ini sistem pengkodean bilangan desimal yang metodenya mirip dengan bilangan biner biasa. Hanya saja dalam proses konversi, setiap simbol dari bilangan desimal dikonversikan satu persatu, bukan secara keseluruhan seperti konversi bilangan desimal ke biner. Contoh kode ini mempresentasikan digit 0 sampai dengan 9. Ini 0 sampai dengan 9. Kode BCD-nya ada di sini nih. 1 itu 001, 2 itu 0010 sampai seterusnya ya. Contoh soalnya. Tulislah kode BCD untuk bilangan 3973. Kita lihat. 3 ini kode BCD-nya apa? 0011, tulis 0011. 9 ini kode BCD-nya apa? 1001, 1001. 7 0111, 011. Semuanya ditulis ya. 3 0011, tulis 0011. Sehingga 3973 ini kode BCD-nya menjadi 00111, 10 sampai semuanya ditulis ya. Gitu ya. Sekarang kita ke kode Gray. Kode Gray dibentuk dari bilangan biner yang disusun dengan aturan perubahan dari bilangan sebelumnya ke bilangan selanjutnya. Jadi dia berubah dari bilangan sebelumnya dengan konversinya nanti berubah. Hanya berubah satu angka atau digit dapat dilihat pada tabel kode Gray. Nah ini ada kode Gray-nya nih. 0 sampai 15. Binernya ini, kode Gray-nya ini ya. Kita lihat contohnya. Contohnya, konversikan 111 kode Gray. Kita tulis dulu. 1 angka pertama. 1 angka kedua. 1 angka ketiga. 1 angka keempat. Kita jabarkan dulu semuanya ya. Angka pertama 1. Hasilnya 1. Angka kedua. 1 ditambah angka pertama yaitu 1. 1 ditambah 1 hasilnya 0 ya. Penjumlahan bilangan biner ya. Angka ketiga. 1 ditambah angka kedua. Jadi 1 ini angka keduanya tadi kan 1 nih. Nih angka keduanya 1. Jadi angka keduanya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 0. Angka keempat. Angka keempat nanti dijumlahkan dengan angka ketiga. 1 ditambah angka ketiga hasilnya 0. Jadi ibu sengaja kasih contoh itu 1 ditambah 1 ya. Karena nanti kalau misalnya 1 ditambah 0 hasilnya bakal 1 ya. Nah gitu biar satu contoh ya. Jadi hasil konversi dari 1111 menjadi 1000. Kita lihat hasil di sini. Oh enggak ada di. Oh ini dia ada nih. 111 di biner, kode Gray-nya hasilnya 1000. Gitu ya. Semoga paham ya.
Oke. Kode ASCII. Nah, untuk kode ASCII, untuk mendapatkan informasi keluar masuknya data di komputer, dibutuhkan informasi seluruh alamat huruf dan simbol yang digunakan untuk memproses data selain perwakilan dari bilangan tersebut. Informasi ini berupa nama, alamat, keterangan yang harus dimasukkan dan dikeluarkan pada format pembacaan di sistem komputer. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kode khusus untuk mewakili semua data alfanumerus, huruf, simbol, dan bilangan. Kode tersebut disebut juga dengan bilangan ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, dinyatakan dalam bit biner. Jadi bilangan ASCII ini banyak ya. Ada simbol, ada huruf, berupa huruf besar, huruf kecil, ada angka. Dan itu ada konversinya itu semuanya ya. Nah, ini ada contoh konversi dari huruf menjadi biner melalui kode ASCII ya. Jadi apa tuh namanya? Kalian juga bisa coba nanti ya. Ibu udah cari linknya ini otomatis nanti. Linknya otomatis. Jadi biner ini, biner pada kode ASCII ini akan menjadi 8 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, menjadi 8 digit ya. Nah kalau misal ini kan huruf nih. Huruf H berarti digitnya berubah jadi biner yang ke-8 pertama. Huruf A akan berubah menjadi digit biner yang kedua. Huruf I akan berubah menjadi digit biner yang ketiga ya. Bagaimana konversi biner ini menjadi ASCII? Sama seperti itu ya. Misalnya ada binernya keluar, misalnya ada 16 ya. Ya, misalnya 16. Ini kan 8 kali 3, 21. Berarti binernya harus dibagi 88 dulu. Baru dikonversikan, bisa pakai kalkulator konversi ASCII ini secara langsung melalui HTTP ini, atau dicoba dilihat di simbol-simbolnya ya. Simbolnya seperti ini. Nih. Ini tabel ASCII 8 bit ya. Jadi misalnya contoh ASCII-nya. Konversikan bilangan biner berikut menjadi ASCII. Nah, ini harus dipisahkan menjadi 88 dulu. 8 digit, 8 digit, 8 digit, 8 digit. Ya, kita pisahkan nih semuanya 8 digit. Ternyata 8 digit pertama ini adalah huruf H besar. H besar di sini ada nih, H besar nih. H besar ini. Ini. Pindah ke binernya. 0100 1000. Benar ya? 0100 1000. Yang kedua, huruf E. 0103 kali 101. Huruf E. E besar ya. Ini E besar. Ini. 0103 kali 101. Benar ya. Sampai seterusnya nih. O. Berarti kalau O yang kelima. Oh ini 0100 satunya 4 kali ya. Jadi dari bilangan biner ini semuanya ini hasilnya adalah hello dalam kode ASCII atau cara ASCII dengan huruf besar semua ya. Ini rangkaian digital. Rangkaian digital atau rangkaian logika adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika pasif dan aktif yang membentuk suatu fungsi atau pemrosesan sinyal digital. Nah, komponen pasif dan aktif itu membentuk elemen logika. Bentuk elemen logika terkecil adalah ada gerbang logika. Ini gerbang logikanya ya. Nah, gerbang logika ini merupakan kesatuan dari komponen elektronika pasif dan aktif yang melakukan operasi AND, OR, dan NOT. Nah, ini AND. AND ini misalnya 1. 1 ketemu dengan 0. Kalau posisi AND, kalau tabel AND, 1 itu true atau B. 0 itu adalah false atau tadi B atau false ya. 0 itu adalah false. Berarti
true ketemu false, hasilnya false ya. Gitu kan? Kalau N itu kan tabelnya itu 1 ketemu 1 hasilnya 1, selain itu S ya. 1 ketemu 1 hasilnya 1, selain itu 0 begitu ya. Berarti 1 ketemu 0 itu hasilnya 0 ya. Or. Ini tabel not N. Not N ini kebalikan N ya. Kalau N ini 1 ketemu 0 hasilnya 0. Kalau not N 1 ketemu 0 hasilnya 1. Dengan ada simbol tambahan seperti ini. Ya. Kalau or itu false ketemu false hasilnya false. Sisanya itu 1 ya. Berarti 0 ketemu 0 itu hasilnya 1, sisanya 0 ya. Gitu ya. Jadi ini ya, berarti 1 ketemu 1 hasilnya 1 ya. Karena di OR itu 0 ketemu 0 hasilnya 1, sisanya 0 ya. Betul ya, gitu ya. 0 ketemu 0, false ketemu false, hasilnya 0 ya. Sisanya itu 1 ya, betul ya. 1 ketemu 1. Nah, nanti cek lagi ya tabel N dan OR ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu ya. Not or. Not or adalah kebalikan dari or. Gitu ya. Not or adalah kebalikan dari or. Dengan tambahan ada seperti ini ya, not or ya. Jadi 1 ketemu 0 hasilnya 0. Sedangkan tadi 1 ketemu 1 hasilnya 1 ya. Not. Gerbang logika not. Not ini hanya dibalik saja ya. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Kalau eksklusif OR, 1 ketemu 1 jadi 0. Ya, gitu. Oke, ini referensi lama ya. Ibu belum nyari yang baru. Referensi lamanya seperti ini ya, digital design atau teknik digital ya. Referensi ini lama banget ya. Versi terbaru pasti ada ya. Ibu pernah lihat versi terbaru? Masih karya Erlangga, teknik digital tulisannya ini salah ya. Tahunnya terbaru, pengarangnya sama ya. Mungkin versi keberapa atau versi kesekian. Ini hanya gambaran saja ya. Boleh belajar dari mana aja ya. Ibu sama kalian sama-sama belajar ya. Tidak menutup kemungkinan malah kalian lebih pintar daripada ibu ya. Hanya saja ibu lebih dulu belajar mata kuliah logika dan teknik digital. Mungkin saja kalian ada dari SMK elektronika. Nah, pasti itu sudah lebih mahir pastinya ya. Bisa jadi asisten ibu. Nanti ibu juga akan belajar. Karena itu nanti dia sering menggunakan Arduino itu ya. Arduino itu sebenarnya baru ya. Ibu dulu pas kuliah belum ada menggunakan Arduino ya. Ibu dulu kuliah itu sistem digital itu menggunakan alat biasa, belum ada ke komputer langsung ya. Walaupun sebenarnya Arduino itu udah lama ya, apalagi di luar negeri itu pasti, di Indonesia belum ada, di luar negeri udah booming ya. Jadi kalian kalau walaupun sekarang masih semester awal, kalian boleh ancang-ancang untuk semester akhir tuh. Kalian cari tuh kira-kira ide apa yang bagus untuk tugas akhir kalian. Boleh pakai Arduino, tapi misalnya ide terbarunya yang di Indonesia belum digunakan. Dulu ada mahasiswa ibu menggunakan Arduino, dia membuat sistem penyiraman tanaman. Tapi dia baru satu tanaman, nggak sekaligus. Bisa perbaharui lagi ya. Atau bikin Arduino yang mengatur keadaan rumah pada saat kalian meninggalkan rumah atau pada saat kalian pulang kampung. Jadi kalian bisa menyalakan lampu secara otomatis, lampu luar atau lampu dalam. Atau kalian bisa mengontrol jarak jauh keadaan rumah kalian. Itu menggunakan Arduino dan melibatkan sistem digital itu ya. Banyak sekali ya. Ini sistem penilaian ibu sementara ya. Jadi nanti absensi ada 10%. Kuisnya itu bisa mendadak atau bisa enggak ada ya, itu 10%. Tugasnya itu ada 15%, UTS-nya 30% dan UAS-nya 35% ya. Dan ini masih tergantung dengan sistem kebijakan kampus ya. Siapa tahu kampus mengeluarkan presentasi sendiri ya. Jadi ibu
mengikuti kebijakan kampus ya. Nilai tertinggi itu nilai A, nilai terendah itu nilai D ya. Nggak ada yang bodoh kalian sekelas ya. Yang ada kalian harus benar-benar berjuang membuktikan kalau perjuangan kalian itu ada hasil ya. Gitu ya. Ibu juga dulu pas semester 4 itu sudah mengawang-awang. Tapi ibu karena berprinsip, ibu udah terlanjur masuk ke teknik informatika, ibu harus lulus gitu ya. Itu harus prinsip ditanamkan. Akhirnya selesai ya. Terus, nah ini tugas kalian ya. Ibu sebenarnya suka bikin kelompok ya. Nanti ibu akan serahkan ke ketua kelas. Sebenarnya ibu perlu sebenarnya kontak nomor ketua kelas ya. Jadi nanti ketua kelasnya bikin kelompok, kelompoknya itu per absen saja ya, jangan dipilih-pilih sendiri ya. Kalau dipilih-pilih sendiri nanti ya biasanya dia yang tetangga dekat aja gitu ya, atau teman-teman kenal aja, jangan kayak gitu ya. Pokoknya sistem pembulian harus dihilangkan. Kita berusaha untuk mengangkat teman kita, berkomunikasi dengan teman kita dengan baik gitu ya. Jadi tugasnya itu adalah buatlah tabel padanan bilangan desimal 0 sampai dengan 1024 ya. Jadi konversikan biner ke desimal, desimal ke biner ya. Sementara ini dulu tugasnya untuk ke arah Arduino atau tools-tools tertentu teknik digital masih ibu pelajarin ya. Begitu ya. Masih ada waktu berapa menit ya? 1 menit lagi sebelum ibu tutup ya. Ada pertanyaan? Ketua kelasnya ibu minta tolong di share ininya ya, apa tuh namanya, nomor handphonenya ya. Ibu kembali stop share screen, oke. File presentasinya akan ibu kasih nanti ya ke ketua kelas ya. Nanti ibu minta dulu nomor kontaknya dulu ya, biar ibu kirim by WA aja ya. Oke, ibu tunggu nomor handphonenya. Oke. Oke, nanti ibu akan kirim ya, Ahmad Baharu ya. Sebentar ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di ini ya. Kita jawab bareng-bareng ya. Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Ibu mohon maaf sesi tanya jawabnya tertutup dengan penjelasan ibu yang agak banyak tadi ya. Dan ibu mohon maaf juga kalau penyampaian ibu kurang maksimal, pastinya itu ya, setiap orang pasti ini. Kalau dalam belajar nggak ada yang sempurna ya, pasti proses belajar dan berjuang terus pasti banyak kesalahan ya. Ibu mohon maaf kepada semuanya, jangan lupa tadi absen ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti kita akan komunikasi, ibu akan komunikasi ke ketua kelas saja ya. Sisanya mahasiswa lainnya tunggu respon dari ketua kelas ya. Jadi yang berkomunikasi sama ibu hanya ketua kelas saja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.